Studi Kelayakan Bisnis PKMM. Dengan kelompok kami, Tasya Febrina NIM 2018 444, Nur Hayati NIM 2018 475, Nurmala Afifah NIM 2018 484, dan yang terakhir Mufidah Nur Aziza NIM 2018 486. Dengan judul PKM kami, Perpus Keliling dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Organisasi Sampang Development Center demi eksistensi kepemudaan di lingkungan masyarakat. Bab 1. Pemuda diidentikan dengan kaum muda yang merupakan generasi bangsa yang akan menentukan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan suatu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya. Karena pemuda sebagai harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Melalui organisasi Sampang Development Center, pemuda memiliki wadah pembinaan bagi para pemuda lain di sekitar lingkungan masyarakatnya. Namun, akhir-akhir ini organisasi kepemudaan Sampang Development Center ini bukan lagi sebagai wadah pembinaan, tetapi hanya sebagai tempat berkumpul di malam minggu tanpa melakukan latihan-latihan kepemudaan atau kegiatan yang mengarah pada kepemudaan. Sehingga dari masyarakat sendiri sudah tidak mempedulikan lagi keberadaan organisasi kepemudaan ini dan tidak mempercayai kinerja yang dimiliki para pemuda di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, penulis mengadakan perpus keliling dan pelatihan kewirausahaan organisasi bagi Sampang Development Center demi eksistensi kepemudaan di lingkungan masyarakat. Perumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana membina para pemuda dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan dan organisasi. Yang kedua yaitu bagaimana cara menjaga eksistensi kepemudaan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana cara melaksanakan perpus keliling. Tujuan program. 1. Melakukan pembinaan bagi para pemuda dengan mengadakan pelatihan kewirausahaan dan organisasi. 2. Menjaga eksistensi kepemudaan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu menetapkan lokasi strategis perpus keliling. Selanjutnya, luaran yang diharapkan. Yang pertama, dari program ini diharapkan memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, setelah pelatihan selesai diharapkan para pemuda mempunyai bekal kewirausahaan, berorganisasi, dan meningkatkan daya minat baca. Yang ketiga, dengan bekal yang dimiliki, para pemuda diharapkan dapat menjalankan organisasi kepemudaan dengan baik sehingga eksistensi dan minat baca pemuda di lingkungan masyarakat dapat terjaga. Next. Manfaat program. Yang pertama, meningkatkan kualitas organisasi dan intelektual kepemudaan yang ada lingkungan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan para pemuda yang memiliki jiwa wirausaha dan pandai juga tampil dalam berorganisasi. Yang ketiga, memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Next. Gambaran umum rencana usaha. Gambaran umum masyarakat sasaran, Desa Sukobana Tengah, Kecamatan Sukobana, Sampang, Madura merupakan salah satu daerah dengan potensi remaja atau pemuda yang banyak. Beberapa kecamatan telah menjalankan organisasi kepemudaan bagi para pemudanya, namun sejauh ini organisasi ini hanya sekedar simbol adanya organisasi kepemudaan dan hanya sebagai tempat berkumpul di hari Minggu tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang menjaminkan adanya organisasi kepemudaan. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu dari anggota kepemudanya sendiri untuk bisa menjalankan organisasi sesuai yang seharusnya atau bahkan bisa melaksanakan kegiatan yang inovasi melalui organisasi kepemudaan itu. Sehingga dari masyarakat sekitar tidak begitu apresiasi dengan keberadaan organisasi kepemudaan dan bahkan tidak
memperdulikan ada tidaknya organisasi kepemudaan atau Sampan Development Center. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, metode presentasi dan diskusi. Program PKMM ini diawali dengan memberikan materi tentang kewirausahaan dan organisasi pada para pengurus dan anggota Sampang Development Center. Semua pengurus dan anggota dikumpulkan dalam satu ruangan dengan tim pelaksana untuk memberikan materi kewirausahaan dan organisasi. Media yang digunakan yaitu LCD proyektor. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk memperdalam pemahaman para peserta. Pemahaman para peserta mengenai materi kewirausahaan dan organisasi. Yang kedua, metode pelatihan. Pada metode kali ini, para pengurus dan anggotanya dilatih secara langsung untuk melaksanakan kegiatan atau program kerja dengan ketentuan atau aturan-aturan yang sesuai materi yang telah didapatkan dari metode sebelumnya. Dan yang ketiga, metode sosialisasi. Pada metode ini, pengurus dan anggotanya memberikan motivasi dan memfasilitasi agar minat baca di masyarakat semakin meningkat, sehingga remaja dan pemuda yang berada di lingkungan sekitar kaya akan intelektual dari mulai jenjang SD sampai mahasiswa ikut berkontribusi untuk kemajuan masyarakat bersama. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai anggaran biaya. Anggaran biaya di sini dibagi untuk jenis pengeluarannya yaitu peralatan penunjang yang totalnya biayanya 2.400.000 dan bahan habis pakai totalnya 1.900.000. Kemudian anggaran jenis pengeluaran selanjutnya yaitu perjalanan dengan total 1.100.000 dan untuk yang lain-lain totalnya 550. Jadi total keseluruhan anggaran biaya yaitu 5.950.000. Untuk dan selanjutnya jadwal kegiatan. Di sini jenis kegiatan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama persiapan kebutuhan waktu kegiatan 1 bulan, kedua pemberitahuan ke setiap Karang Taruna waktu kegiatan 2 bulan, yang ketiga pemberian materi dan diskusi waktu kegiatan 2 bulan, yang keempat pelatihan waktu kegiatan 2 bulan dan perpus keliling waktu kegiatan 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.